السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها المحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari yang barokah ini kita semuanya bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan setiap pahala-pahala kebaikan kita dan mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarga, para sahabat dan seluruh generasi kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba ketika kehidupannya berlanjut ke kehidupan akhirat adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Para hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ada satu hal yang paling kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Dan kalau boleh kita katakan telah banyak hari ini kaum muslimin itu mereka melupakannya. Apa itu? Yakni kehidupan yang berkah atau barokah. Maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita agar setiap aktivitas perbuatan yang kita lakukan, kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan barokah atau berkah. Misalkan dalam hal-hal yang kecil, ketika kita hendak menyantap sajian makanan, kita diajarkan sejak kecil untuk membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala perihal terkait dengan persoalan rezeki, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita meminta rezeki yang barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah atau berkah. Bahkan ketika kita menghadiri walimatul ursh, pernikahan,
Apa yang diharapkan oleh kedua mempelai atas kehadiran kita itu? Yang paling diharapkan itu adalah doa restu, adalah doa, dan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mendoakan kedua pengantin itu agar kehidupan mereka menjadi kehidupan yang diberkahi, atau kehidupan mereka menjadi kehidupan yang barokah. Bahkan tidak kurang minimal 5 kali sehari semalam kita senantiasa berdoa agar baginda Nabi Muhammad SAW itu senantiasa dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang terdapat dalam salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam setiap kali kita melaksanakan salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita doakan agar Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan keberkahan sebagaimana berkah itu telah diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya. Para hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa itu berkah atau barokah? Maka para ulama mereka jelaskan sebagaimana penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan begitu pun juga penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan berkah itu ialah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Maka sesuatu dikatakan dia adalah mendapatkan berkah atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala jika sesuatu itu kemudian terus bertambah-tambah kebaikannya. Seseorang semakin bertambah usianya tetapi dia semakin dekat kepada Allah, maka itu menunjukkan itu adalah umur yang barokah. Begitupun juga harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kemudian harta itu kita infakkan di jalan Allah, harta itu kita sedekahkan, harta itu bermanfaat bukan hanya kepada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, tapi bermanfaat untuk umat dan bahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya salah satu ciri bahwa harta itu adalah harta yang barokah. Para hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana agar kehidupan kita ini benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwa hanya satu kunci yang harus kita lakukan. Jika kehidupan kita ini benar-benar ingin mendapatkan berkah atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam salah satu firman-Nya yang terdapat dalam hadis qudsi, idza utitu raditu wa idza raditu baraktu. Barang siapa yang taat kepadaku, maka aku akan ridho, dan ketika aku ridho, aku akan berikan keberkahan. Ternyata satu-satunya kunci dalam kehidupan kita ini, manakala benar-benar kita menginginkan berkah atau barokah dari Allah, yakni kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sesungguh-sungguhnya. Dan ketika kita taat terhadap berbagai perintah Allah, maka disitulah Allah akan memberikan keridhaan, dan ketika Allah ridho, maka disitulah Allah akan memberikan keberkahan. Maka bagaimana bentuk ketaatan yang harus kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka disinilah keterkaitan doa yang sering kita baca, salawat Ibrahimiyah, setiap kali kita melaksanakan salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berkah itu engkau telah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya. Mengapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang begitu berkah hidupnya, dan bahkan keberkahan itu dicurahkan kepada keluarganya? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya, mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa manakala seorang hamba menginginkan berkah dalam hidupnya, maka dia harus taat berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, kendati pun perintah itu menghilangkan dan bahkan kemudian mengancam nyawanya sekalipun. Bagaimana ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Lihatlah,
ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah di negeri Babilonia menghadapi Raja Namrud, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan negeri tempat kelahirannya, dilakukan juga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian pada puncak-puncak perintah itu, seorang anak yang sudah dinantikan puluhan tahun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya di lembah tandus yang sama sekali tidak ada tumbuhan pepohonan yang hidup di situ, yang menunjukkan bahwa di situ tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi karena ini adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan begitu pun juga istrinya Bunda Hajar merasa ridho terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada puncak perintah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya itu Ismail kecil, yang diharapkan menjadi pelanjut dakwah tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak yang sudah dinantikan puluhan tahun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya itu, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah kemudian membayangkan bahwa titik akhir dari perintah itu Allah akan menggantikannya dengan seekor kibas, seekor domba yang sangat besar. Tetapi segala apa yang Allah titahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikerjakannya dengan sempurna. Maka Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalangan para ulama mereka jelaskan yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kalimat perintah dan larangan, dan dikerjakan secara sempurna oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, jika engkau ya Allah menjadikan aku sebagai seorang pemimpin, maka jadikan juga anak keturunanku sebagai pemimpin. Maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Allah berfirman, dan sesungguhnya janjiku ini tidak akan berlaku kepada orang-orang yang zalim. Sehingga apa yang terjadi, seluruh perintah Allah yang dititahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikerjakannya secara sempurna. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan melaksanakan perintah itu. Bukan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami tidak melaksanakan perintah itu. Hingga kemudian jangan heran jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjadi keluarga yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun juga anak-anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lihatlah keberkahan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari istri pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak, dan kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Dari Nabi Ishak inilah lahir keturunan dari nabi-nabi kaum Bani Israel. Ada Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam. Keluarga Imran kemudian lahir Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam. Semuanya itu adalah anak cucu keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Begitupun juga dari istri kedua Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, yang kelak kemudian diangkat juga menjadi seorang nabi. Dan kita tahu nasab Nabi Ismail alaihi salam sampai ke bawah, berjumpa dengan manusia yang paling mulia, yakni Sayyidul Mursalin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, para hadirin sekalian, menjadi keluarga yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena segala apa yang Allah titahkan kepadanya, segala apa yang Allah perintahkan kepadanya dikerjakan secara sempurna oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kemudian kita bisa kemudian memahami bahwa jika dalam kehidupan kita ini, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan negeri yang sangat kita cintai ini,
menjadi negeri yang barokah, menjadi keluarga yang barokah. Kehidupan pribadi kita menjadi kehidupan yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya hanya satu, idza utitu raditu wa idza raditu baraktu. Jika kita kemudian menaati perintah Allah dengan setaat-taatnya, maka Allah akan mencurahkan kepada kita keridhoannya, dan ketika Allah ridho, maka Allah akan berikan keberkahan pada kehidupan kita. Para hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan melalui Jumat kali ini bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa sungguh seorang hamba, jika kehidupannya menginginkan kehidupan yang barokah dunia wal akhirah, maka ternyata segala apa yang Allah titahkan kepada kita, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kita kerjakan, dan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang Allah haramkan dan kemudian Allah melarang keras kita untuk melaksanakan perintah itu, maka seorang mukmin yang menginginkan hidupnya mendapatkan berkah dari Allah, maka kendati pun dia punya kesempatan untuk melakukan maksiat, kendati pun dia punya kesempatan untuk melakukan perbuatan keharaman, tapi dia menginginkan bahwa hidupnya adalah agar hidupnya menjadi hidup yang barokah, maka dia akan meninggalkan segala perkara yang diharamkan Allah, dan kemudian segera bergegas segala apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dijauhinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثابت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقيم الصلاة.